Bab 255, Putri Bangsawan yang Manja dan Galak. Menjelang senja, setelah menikmati makan malam mewah di markas Persekutuan 100 Bunga, Wei kembali menuju tempat tinggalnya di markas cabang sekta Overlord yang ada di kota kuno Nandu. Namun, belum sempat ia melangkah masuk melewati gerbang utama, beberapa orang langsung menghadangnya. Di antara mereka, yang paling tampak panik adalah Shan Yuhu, salah satu murid inti yang dikenal cukup loyal pada Wei. "Wei Shixian, kau harus segera cari tempat bersembunyi," bisik Shan Yuhu dengan wajah serius dan penuh kecemasan. Wei langsung tertegun. Ia mengerutkan alis dan menunjuk dirinya sendiri, bingung. "Tunggu, kau ngomong sama aku? Aku baik-baik saja, kenapa harus sembunyi segala?" Dalam hatinya bahkan ia sempat bertanya-tanya, "Kamu makan jamur beracun, ya?" Seorang murid lainnya ikut menjelaskan, suara agak tertekan. "Kau belum dengar, ya? Mantan kekasihmu datang ke sini, dan sekarang sedang membuat keributan besar di dalam. Orang-orang dibuat kacau, para tetua sedang tak ada di tempat, dan tak seorang pun bisa menghentikan gadis itu. Kalau kau masuk sekarang, kau bisa celaka." "Benar itu! Wei Shixian, lebih baik kau pergi dulu. Kami akan menahan mereka semampu kami." Beberapa murid lain pun ikut angkat suara, nada mereka penuh rasa solidaritas, seolah siap berkorban demi Wei. Melihat semua ini, hati Wei memang sempat tersentuh oleh keikhlasan mereka. Tapi juga makin bingung. Mantan kekasihku datang, masalahnya, sejak kapan dia punya mantan kekasih? Namun, belum sempat ia bertanya lebih lanjut, terdengar suara ledakan keras dari dalam markas. Boom! Tak lama kemudian, beberapa murid sekta Overlord langsung terlempar keluar dari halaman dalam seperti bola. Tubuh mereka berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti tepat di tengah jalan umum. Mereka memang tidak terluka serius, tapi wajah-wajah mereka penuh debu dan kotoran, pakaian kusut, dan harga diri mereka pasti sudah remuk redam. Suasana benar-benar kacau. Shan Yuhu dan kawan-kawan terpaku. Bahkan Wei pun sempat bengong beberapa detik. Siapa yang begitu berani menendang murid sekta Overlord keluar dari markas mereka sendiri? Tanpa pikir panjang, Wei langsung melangkah masuk, tak peduli dengan larangan rekan-rekannya. Di dalam markas, suasananya sungguh liar. Ada sekitar 10 hingga 15 orang muda-mudi tengah membuat keributan. Mereka tertawa, bicara keras, dan berperilaku seenaknya. Padahal ini bukan tempat sembarangan, ini markas cabang sekta Overlord. Bahkan di kota besar seperti Nandu, tempat ini adalah simbol kekuatan dan otoritas. Biasanya, siapapun yang lewat depan gerbangnya akan berjalan dengan hormat dan menunduk. Tapi sekarang, orang-orang ini seolah tak punya rasa takut sedikit pun. Sikap mereka begitu arogan, seolah para murid sekta Overlord hanyalah sampah yang tak layak dipedulikan. Mereka bahkan memandang para murid dengan tatapan merendahkan, sama seperti bangsawan sombong yang melihat pelayan jalanan. Jelas sekali bahwa mereka bukan orang biasa. Dari pakaian mereka, cara berbicara, hingga cara berdiri, bisa dipastikan bahwa semuanya adalah anak-anak dari keluarga terpandang, kaya, dan berkuasa. Dan yang memimpin mereka adalah seorang gadis muda. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Tubuhnya mungil namun proporsional, sangat cocok untuk gadis seusianya. Ia mengenakan rompi hijau kecil yang tampak cerah di bawah cahaya senja, dan dipadukan dengan rok panjang berwarna putih bersih. Rambutnya dikepang rapi menjadi satu, berayun dengan lincah saat ia berjalan dari luar. Ia tampak seperti gadis manis yang menyenangkan. Namun sayang, wajah manis itu kini tertutup oleh ekspresi dingin seperti es, dan di sudut bibirnya terukir senyum sinis yang sombong. "Cepat katakan, di mana Wei sembunyi? Suruh dia keluar sekarang juga, kalau tidak..." Suara gadis itu nyaring dan penuh amarah. Jelas, dia bukan datang untuk berbincang santai. "Benar. Kalau kalian tak mau serahkan dia,
Jangan salahkan kami kalau kami main kasar. Sahut salah satu pemuda di belakangnya. Siapa takut sama sekte Overlord? Kami sih tidak. Hahaha. Kalau kalian tetap membela Wei, jangan salahkan kami kalau kami hancurkan tempat ini. Teriakan demi teriakan keluar dari mulut para pengikut gadis itu, seolah mereka berlomba adu siapa yang paling nyaring dan galak. Mereka benar-benar tidak tahu tempat. Para murid sekte Overlord yang berada di halaman menatap mereka dengan wajah gelap dan penuh amarah. Wajah-wajah itu kini sudah setegang batu. Mereka ingin sekali membalas namun tak bisa. Ini bukan markas kecil macam di kota Hailong. Ini markas cabang Nandu yang lebih besar dan jauh lebih kuat. Selama ini, merekalah yang selalu menindas orang lain, bukan sebaliknya. Namun sekarang, mereka malah diinjak harga dirinya di tempat mereka sendiri. Masalahnya, yang datang ini bukan orang biasa. Semuanya anak bangsawan besar. Jika hanya 1 atau 2 orang, mungkin mereka masih bisa bertindak. Tapi sekarang ada belasan orang, dan semuanya mewakili keluarga kuat yang punya pengaruh besar di kota. Jika sampai mereka disakiti, sekte Overlord bisa terserat masalah politik yang rumit. Celakanya lagi, semua tetua dan pemimpin cabang saat ini sedang dipanggil oleh Elder Mi untuk rapat penting. Tak ada satupun tokoh penting yang bisa tampil dan meredam kekacauan ini. Para murid hanya bisa saling pandang, saling tunggu, dan menahan amarah mereka dalam diam. Sementara teriakan gadis berbaju putih itu semakin menjadi-jadi. Wei, sang target utama, akhirnya tiba di tengah arena. Dan suasana akan segera berubah. Menjelang malam, setelah menyantap makan malam di kediaman persekutuan 100 bunga, Wei akhirnya kembali ke markas cabang sekte Overlord di kota kuno Nandu. Namun, begitu sampai di gerbang markas, sebelum sempat melangkah masuk, beberapa murid seperti Xian Yuhu langsung menghadangnya dengan wajah cemas. Senior Wei, cepat cari tempat sembunyi dulu, cepat! Seru Xian Yuhu dengan nada mendesak. Wei pun langsung tercengang. Ia mengedipkan matanya, menunjuk dirinya sendiri sambil bertanya dengan wajah heran. Kau bicara padaku? Aku harus sembunyi? Untuk apa? Dia bahkan ingin bertanya apakah mereka semua sudah makan obat yang salah. Seorang murid dalam langsung menjelaskan singkat. Senior Wei, kau belum tahu ya? Kekasih lamamu datang mencarimu, dan sekarang sedang membuat keributan besar di dalam. Penatua Mi dan yang lain kebetulan sedang tak ada satu pun yang bisa menghentikannya. Kalau kau masuk sekarang, pasti bakal runyam. Yang lain pun ikut menimpali. Ya, Senior Wei, lebih baik kau sembunyi dulu. Biar kami yang urus sisanya. Kami pasti lindungi kau. Melihat semangat mereka yang begitu setia kawan, Wei merasa sedikit terharu. Namun juga semakin bingung. Kekasih lama? Sejak kapan dia punya kekasih? Yang lebih penting, siapa pula yang berani datang membuat keributan di markas cabang sekte Overlord? Tiba-tiba boom. Dari dalam halaman terdengar ledakan keras. Beberapa murid langsung terpental keluar seperti bola, berguling-guling hingga ke tengah jalan. Mereka memang tidak cedera parah, tapi penampilan mereka benar-benar berantakan, sungguh memalukan. Melihat kejadian itu, bahkan Wei pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Xian Yuhu dan yang lain ikut terdiam, syok. Ada yang berani menyerang murid sekte Overlord? Wei tidak menghiraukan upaya pencegahan para murid lainnya dan langsung melangkah masuk ke dalam markas. Saat itu, di dalam halaman markas cabang, suasananya sudah benar-benar kacau. Sekitar selusin anak muda sedang membuat onar. Padahal, meskipun ini hanya markas cabang, orang-orang biasanya tetap segan terhadap nama besar sekte Overlord. Jarang ada yang berani ribut-ribut di sini, apalagi sampai main tangan. Namun, anak-anak muda ini tidak peduli. Mereka sama sekali tidak takut. Bahkan, saat para murid sekte Overlord menatap mereka dengan marah, mereka malah semakin congkak. Mata mereka memancarkan ejekan dan sikap meremehkan.
Siapapun bisa melihat bahwa mereka ini pasti anak-anak dari keluarga besar kaya, berkuasa, atau bahkan keduanya. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah seorang gadis muda atau lebih tepatnya, seorang putri bangsawan. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Tubuhnya ramping, tidak tinggi tapi juga tidak pendek. Ia mengenakan rompi hijau di atas gaun panjang berwarna putih. Rambut hitamnya dikepang rapi dan dibiarkan menjuntai ke belakang, tampak manis dan lincah. Tapi wajah manis itu kini dipenuhi dengan aura dingin, dan senyumnya menyeratkan kesombongan yang mencolok. "Ayo cepat ngomong! Di mana si Wei itu bersembunyi? Suruh dia keluar hadapi aku sekarang juga!" Serunya dengan suara nyaring yang menggema ke seluruh penjuru halaman. "Benar! Kalau tak keluar, jangan salahkan kami kalau tempat ini jadi berantakan. Orang lain mungkin takut dengan Bawang Zong, tapi kami tidak. Kalau masih berani sembunyi, kami hancurkan saja tempat ini." Anak-anak muda di belakang gadis itu juga ikut-ikutan teriak, berlomba-lomba menyulut keributan, seolah ingin menunjukkan siapa yang bisa berteriak paling keras. Para murid cabang hanya bisa mengepalkan tinju dengan wajah muram. Biasanya merekalah yang menindas orang lain, tapi hari ini, mereka malah dihina di rumah sendiri. Sayangnya, yang datang ini bukan sembarangan orang, semua anak bangsawan dari keluarga berpengaruh. Kalau hanya 1-2 orang, mungkin masih bisa ditindak, tapi ini belasan orang sekaligus, masing-masing membawa nama besar keluarganya. Dan sialnya lagi, para pemimpin cabang sedang tidak ada di tempat. "TSK, kalian ini ribut terus, seperti nenek-nenek gosip saja. Mau apa sih sebenarnya?" Gadis bergaun putih itu mulai jengkel. Ia pun kembali berteriak, suaranya makin lantang. "Wei, dasar penakut pengecut! Keluar kau dari tempat sembunyi itu, cepat!" Jeritannya menggema keras ke seluruh area. Bahkan, Wei yang baru saja memasuki halaman pun bisa mendengarnya dengan sangat jelas. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Wei dengan alis mengerut. Ia menatap gadis muda itu, merasa yakin ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun si gadis malah tersenyum puas. Akhirnya kau berani muncul juga!" ujarnya sinis, menatap Wei dari kepala sampai kaki. Semakin lama ia menatap, ekspresi jijiknya semakin terlihat. "Hai MPH, kupikir kau itu setampan dewa, ternyata cuma begini doang. Wajah pas-pasan, penampilan miskin, memalukan." Ucapannya langsung memancing tawa dari para pengikutnya. "Benar tuh, anak keluarga kecil, mana punya pesona? Lihat tuh, beneran kayak orang desa, gak ada kelas sama sekali. Mana bisa sih orang macam ini cocok dengan Putri Mingxin kita? Bagaikan kodok ingin menikahi angsa putih. Hahaha!" Wei justru tertawa. Ia ingin tahu dari mana semua orang aneh ini dapat kepercayaan diri untuk menghinanya. Namun belum sempat ia bicara, para murid inti sekta Overlord di sekitarnya sudah tidak bisa menahan amarah. "Kalian cari mati! Berani menghina senior tertinggi kami? Kepung mereka! Berani bikin onar, jangan biarkan satu pun lolos. Kalau masih berani teriak-teriak, potong saja lidah mereka, biar tidak bisa bicara lagi." Puluhan murid cabang langsung bergerak cepat, mengepung para tamu yang datang membuat keributan itu. Suasana pun jadi sangat tegang. Meski dikepung, anak-anak bangsawan itu tidak gentar. Mereka justru semakin arogan dan terus mengumpat. Sementara itu, Wei akhirnya menyadari sesuatu. Ia memandang tajam ke arah gadis di tengah keributan dan bertanya dengan suara berat. "Kau, Putri Mingxin? Anak dari Raja Wilayah Huayang?" Gadis itu langsung membusungkan dada dan menjawab dengan bangga. "Benar, aku sendiri. Kenapa? Sudah menyesal sekarang?" "Hah, terlambat." Jadi ini semua tentang itu. Dulu,
Raja wilayah Huayang pernah meminta wali kota Jinling untuk datang ke keluarga Wei dan melamar atas nama Putri Mingxin. Tapi saat itu, kebetulan Wei kabur dari rumah, membuat lamaran itu jadi kacau. Rumor pun menyebar, ada yang bilang Wei lari karena menolak perjodohan. Bahkan ada yang menyindir kalau ia merasa Putri Mingxin tak layak untuknya. Wei tidak peduli saat itu. Tapi sebagai pihak perempuan, Putri Mingxin menanggung rasa malu besar. Ia, yang sejak kecil dimanjakan dan terbiasa mendapat apapun yang ia mau, tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Kesempatan membalas dendam pun datang saat ia mendengar bahwa Wei akan mewakili sekta Overlord di turnamen bela diri Jiangnan. Maka tanpa pikir panjang, ia mengumpulkan pasukan kecil dari sesama bangsawan dan langsung menyerbu markas cabang sekta Overlord. "Wei!" teriak Putri Mingxin sambil bertolak pinggang. "Jangan bilang aku tak memberimu kesempatan. Minta maaf sekarang juga di depan umum. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak hari ini, aku tak akan melepaskanmu." Bab 256. Satu pukulan yang menghancurkan. "Kau ingin aku meminta maaf di depan umum?" Mendengar permintaan Putri Mingxin, Wei tak bisa menahan tawanya. Bukan hanya dia, bahkan para murid dari sekte Raja Perkasa yang hadir, baik itu dari cabang luar maupun murid inti, semuanya ikut tertawa. Siapa Wei? Dia adalah murid utama dari sekte Raja Perkasa, seorang senior breter yang dihormati semua murid. Jika dibandingkan dalam struktur kekuasaan Kekaisaran Chu besar, posisinya bahkan sebanding dengan putra mahkota. Meski posisinya itu tidak sepenuhnya mutlak karena bisa digeser oleh siapapun yang mengalahkannya dalam kompetisi sekta berikutnya, namun saat ini, sebelum kompetisi itu tiba, tak ada satu pun murid yang bisa menggoyahkan kedudukannya. Dia adalah simbol dari seluruh sekte Raja Perkasa, baik murid dalam, luar, maupun dari cabang-cabang lainnya. Meskipun Putri Mingxin adalah putri dari seorang penguasa wilayah, jika dibandingkan dengan posisi Wei, jelas masih berada di bawahnya. Dan sekarang, ia justru ingin membuat Wei meminta maaf di depan umum, merendahkan diri di hadapannya. Itu sungguh lucu. Kecuali Wei telah kehilangan akal sehatnya, mana mungkin dia melakukan tindakan tolol seperti itu? Jika dia benar-benar menundukkan kepala, bukan hanya dirinya yang dipermalukan, tetapi seluruh nama besar sekte Raja Perkasa akan tercoreng. "Lebih baik kau pergi. Semua yang terjadi hari ini, aku anggap sebagai kesalahpahaman. Aku tidak akan memperpanjangnya," ucap Wei tenang, suaranya datar namun tegas. "Tapi ingat, hanya kali ini saja." Dia mengangkat satu jarinya, menatap langsung ke mata Putri Mingxin. Nada bicaranya serius dan tidak bisa ditawar. Meskipun status Putri Mingxin tak rendah, dan wajahnya pun cantik jelita, namun di mata Wei, dia hanyalah orang asing yang kebetulan lewat dalam hidupnya, tidak lebih dari itu. Tak ada ikatan, apalagi perasaan. "Kau sedang bercanda denganku?" Putri Mingxin tampak terkejut, lalu tertawa getir karena amarah. Napasnya memburu, dadanya naik turun karena emosi. Sepasang matanya yang besar dan indah menatap tajam pada Wei, menyiratkan kekecewaan yang membara. Sikap acuh tak acuh Wei membuatnya merasa seakan dirinya bukan siapa-siapa. Sebagai seorang putri yang sejak kecil tumbuh dengan kebanggaan setinggi langit, tentu saja dia tidak bisa menerima hal itu. Rasa marah yang membara di dadanya bahkan jauh lebih dahsyat dibanding saat ia mendengar penolakan perjodohan dari Wei tempo hari. "Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini?" Putri Mingxin menggigit bibirnya kuat-kuat, gigi-giginya beradu hingga terdengar suara berderit. Matanya masih menatap lekat ke arah Wei, penuh kebencian. "Kalau kau tidak mau meminta maaf di depan umum, maka kita selesaikan ini dengan cara kedua. Hari ini, urusan kita belum selesai," teriaknya dengan nada penuh dendam. Lalu dia menoleh ke belakang dan berseru lantang. "Kier! Bukankah kau selalu membanggakan kemampuanmu? Sekarang waktunya. Hajar dia. Ajar anak sombong itu sampai tak bisa berdiri."
Mendengar itu, seorang pemuda berpakaian mewah maju dengan santai dan tersenyum lebar. "Jika putri memintanya, tentu saja aku bersedia," ucapnya, masih tersenyum licik. Kier bukanlah nama aslinya. Ia disebut demikian karena urutan kedua dalam keluarganya. Nama Ki adalah marga dari keluarga besar yang bermukim di wilayah selatan, salah satu dari 5 keluarga terkuat di wilayah itu. Berbeda dengan keluarga Wei yang independen dan bebas dari kekuasaan istana, keluarga Qi justru dikenal sebagai pendukung setia kekaisaran Chu besar dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan raja wilayah Huaiyang. Alasan Qi hadir di sini bukan semata-mata karena undangan Putri Mingxin, tapi juga karena ia penasaran dan tertarik dengan reputasi Wei sebagai murid utama baru Sekte Raja Perkasa. Murid utama Sekte Raja Perkasa, gelarnya cukup besar juga. Tapi apa benar sehebat itu? Katanya dengan seringai, menatap tajam ke arah Wei. Nada suaranya penuh arogansi. "Kau bukan lawanku," jawab Wei pelan, sambil menggeleng. Ekspresinya tenang, tidak ada sedikit pun rasa takut atau khawatir. Kalimatnya terdengar biasa saja, tapi ada kesan keyakinan yang begitu dalam, membuat orang sulit menilainya hanya sebagai kesombongan semata. Kier seketika naik pitam. Namun berbeda dari dugaan, dia tidak langsung meledak. Wajahnya yang merah karena marah tiba-tiba kembali tenang. Nafasnya teratur. Sebuah hawa dingin mulai menguar dari tubuhnya, tampak jelas seperti kabut putih di udara. Aura es. Dia ternyata seorang ahli elemen es. Jelas, dia telah melatih teknik yang mampu menenangkan pikiran dan menguatkan kontrol emosi ciri khas dari teknik bertipe es. "Omong kosong tak ada gunanya. Ayo kita buktikan di arena sesungguhnya," desisnya tajam. Saat kata-kata itu terlontar, tangan kanannya langsung terangkat dan mengayun ke depan. 4 bendera kecil berwarna keperakan langsung melesat keluar dan melayang di atas kepalanya. Tak lama kemudian, cahaya abu-abu berkilau dari bendera-bendera tersebut, membentuk lapisan demi lapisan penghalang yang mengelilinginya. Kabut tipis mulai terbentuk, menyembunyikan sosok Kier di balik tirai ilusi. "Seorang ahli formasi?" Melihat pemandangan tersebut, para murid Sekte Raja Perkasa langsung terkejut. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan luar biasa. Ahli formasi adalah profesi yang sangat langka. Bahkan bisa dibilang lebih jarang dibanding alkemis atau ahli pembuat senjata. Terlebih lagi, ahli formasi dari generasi muda yang memiliki kekuatan tinggi, jumlahnya nyaris bisa dihitung dengan jari. Bahkan di dalam Sekte Raja Perkasa yang penuh dengan jenius, sangat sedikit yang benar-benar mampu menguasai ilmu formasi di tingkat tinggi. Siapa sangka, pemuda yang terlihat seperti playboy bernama Kier ini, ternyata adalah seorang ahli formasi yang tidak bisa diremehkan. Sama seperti alkemis, ahli formasi sangat bergantung pada kekuatan spiritual. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin tinggi pula level formasinya. Dan jelas, Kier adalah salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan spiritual melampaui rata-rata. Di bawah kendalinya, keempat bendera itu terus bergerak, menciptakan pusaran energi yang menyedot aura langit dan bumi di sekitarnya. Secara perlahan, sebuah kurungan raksasa mulai terbentuk dari lapisan cahaya, bergerak ke arah Wei. Bahkan sebelum kurungan itu benar-benar sampai, tekanan dari aura yang dipancarkan sudah cukup membuat napas terasa sesak. Melihat itu, wajah para murid Sekte Raja Perkasa mulai berubah. Teknik formasi memang terkenal sulit dihadapi. Sekali seseorang terjebak dalam formasi seperti ini, bahkan seorang kultivator yang satu tingkat lebih tinggi pun belum tentu bisa membebaskan diri. "Senior!" Beberapa murid seperti Xian Yuhu dan yang lainnya langsung menatap ke arah Wei. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi jelas maksud mereka siap maju menggantikan sang kakak senior jika diminta. Karena sebagai pewaris utama sekta, Wei adalah simbol kehormatan. Seorang calon pemimpin seperti dia seharusnya tidak turun tangan secara sembarangan. Namun Wei hanya menggeleng pelan.
Ekspresinya tetap tenang, tak berubah sedikit pun, seolah tekanan luar biasa dari formasi Kier itu tak pernah ada. Sama sekali tak ada rasa takut, bahkan sedikit pun kecemasan pun tak terlihat di wajahnya. Sebaliknya, dia justru mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Putri Mingxin. Putri Mingxin salah paham dengan sikap tenangnya. Dia mengira Wei akhirnya gentar dan akan menyerah. Senyuman sinis pun langsung muncul di wajahnya. "Hai MPH, akhirnya kau tahu takut juga? Sekarang masih belum terlambat kalau kau mau minta maaf." Tapi Wei hanya mengangkat telunjuknya perlahan dan berkata, tenang namun penuh keyakinan. "Bukan. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Orang seperti dia sama sekali bukan ancaman bagiku. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkannya." Begitu kata-kata itu terucap, aura Wei langsung berubah drastis. Sosok yang tadinya berdiri tenang seperti gunung yang tak tergoyahkan, kini meledak laksana gunung berapi yang bangkit dari tidur panjangnya menghantam langit dan bumi dengan tekanan yang amat mengerikan. Aura yang keluar dari tubuhnya seperti badai ganas yang menyapu seluruh lapangan. Semua orang yang hadir, dari murid sekte Raja Perkasa hingga para bangsawan muda, langsung berubah wajah. Mata mereka membelalak tak percaya, tubuh mereka menggigil secara refleks. Terutama para pemuda bangsawan yang berdiri tak jauh dari Wei. Dalam sekejap, mereka seperti disapu badai yang tak terlihat. Kaki mereka lemas, dan tanpa sadar mereka semua mundur beberapa langkah, wajah pucat pasi oleh tekanan yang tak tertahankan. Putri Mingxin pun ikut terkena dampaknya. Wajah cantiknya seketika memucat. Tubuhnya bergidik. Jika bukan karena seorang pemuda berbaju biru melangkah cepat dan berdiri di depannya, mungkin dia sudah jatuh terduduk. Tapi itu belum selesai. Wei, dalam sekejap mata, telah muncul tepat di hadapan Kier. Lebih tepatnya, di depan formasi kurungan raksasa yang telah Kier bangun dengan susah payah menggunakan 4 bendera formasi. Tanpa basa-basi, tanpa ancang-ancang, satu pukulan langsung dilepaskan. Braak! Tinju itu menghantam udara, namun kekuatannya mengguncang langit. Itulah kekuatan dari Jinganggong teknik tubuh Vajra tahap keempat tahap puncak besar. Sebuah kekuatan yang dapat mengguncang bumi dan memecah langit. Dan tak hanya itu. Tinju tersebut juga mengaktifkan Longxiang Banro Chuan tinju naga dan gajah prajna, salah satu teknik tinju kelas tinggi dari sekte Raja Perkasa, terkenal karena kekuatan penghancurnya yang dahsyat. Di balik tinjunya, bayangan seekor naga dan harimau muncul dengan jelas, meraung memekakan telinga, seolah hendak mencabik-cabik segala yang ada di hadapan mereka. BOMMMM. Suara ledakan menggelegar, mengguncang seluruh area seperti petir yang meledak tepat di atas kepala. Formasi kurungan raksasa itu yang semula begitu kokoh dan mengerikan langsung hancur berkeping-keping di udara. 4 bendera formasi yang melayang di udara patah bersamaan, seakan terkena sambaran petir surgawi. Dalam sekejap, seluruh alun-alun tenggelam dalam aura mengerikan milik Wei. Tak seorang pun berani bersuara. Tak seorang pun berani bergerak. Di bawah sorotan puluhan pasang mata yang terbelalak, Kier menyemburkan darah segar dari mulutnya. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti kain compang-camping yang tertiup badai. Dia melayang di udara sebelum akhirnya jatuh keras di tanah, terguling berkali-kali, tak mampu berdiri lagi. Semua orang terpaku. Diam. Membisu. Tak ada yang menyangka bahwa formasi raksasa Kier yang begitu menakutkan bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Wei berdiri tegak di tengah lapangan, tubuhnya dibalut aura mengerikan yang masih belum sepenuhnya mereda. Satu pukulan cukup untuk membungkam semua kesombongan. Bab 257, Utara Jiang, Selatan Zhu. Hiss! Semua orang yang menyaksikan tubuh Kier terpental seperti layang-layang putus tali langsung menarik napas dalam-dalam. Seluruh arena mendadak hening, hanya tersisa suara desiran angin dan napas yang tercekat.
Tak seorang pun menduga bahwa pertarungan antara Kier dan Wei akan berakhir secepat ini. Lebih dari itu hasilnya bahkan begitu telak, begitu bersih, begitu tak menyisakan harapan. Semua yang menyaksikan benar-benar terkejut. Baik Putri Mingxin dan rombongannya, maupun para murid sekte Raja Perkasa, sama-sama terpaku oleh kenyataan yang ada di depan mata. Meskipun Kier bukanlah salah satu tokoh kuat yang sangat disegani di seluruh negeri, ia tetaplah jenius muda dari keluarga Qi, salah satu keluarga bangsawan top di selatan. Lebih dari itu, ia juga seorang ahli formasi, profesi langka dan sangat ditakuti karena sulit dilawan. Biasanya, begitu formasinya aktif, hanya sedikit petarung di tingkat yang sama bisa menandinginya. Namun hari ini, di hadapan Wei, ia bahkan tidak sanggup menahan satu pukulan pun. Keheningan menyelimuti seisi lapangan. Bahkan murid-murid sekte Raja Perkasa yang tadinya penuh percaya diri pun kini terpaku, terdiam dalam keterkejutan. Meski mereka sebelumnya memang yakin pada kekuatan Wei, namun pemandangan yang mereka lihat barusan benar-benar melampaui ekspektasi. Kekuatan senior Wei, dibanding saat kompetisi besar sekte 2 bulan lalu, rasanya dia telah mengalami lonjakan luar biasa. Pikir Xian Yuhu dengan napas memburu. Ia bisa mengenali bahwa teknik pukulan yang digunakan Wei tadi bukanlah teknik lama. Itu jelas jurus baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya, kemungkinan besar dipelajari Wei dalam waktu sangat singkat. Sementara itu, di sisi lain, Putri Mingxin tampak gemetar karena emosi dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin pria ini? Wajahnya yang cantik berubah-ubah pucat, lalu merah karena malu dan marah, lalu pucat lagi. Jelas sekali, dia sedang dicekam rasa malu, frustasi, dan kebingungan. Informasi yang dia peroleh sebelumnya tentang Wei benar-benar tak sesuai dengan kenyataan di depannya. Seakan pria yang ia kenal dan pria yang berdiri di tengah lapangan sekarang ini adalah dua orang yang berbeda. Jika bahkan Kier tak mampu menghadapinya, maka siapa lagi? Namun di saat atmosfer mulai menegang kembali, sosok pemuda berbaju biru yang tadi berdiri diam di depan Putri Mingxin perlahan melangkah maju. Tatapannya tenang, namun tajam seperti pedang. Dengan suara tenang namun menggelegar, ia berkata, "Kau memang layak disebut murid utama sekte Raja Perkasa. Aku, Zhu Wuyang, ingin menantangmu. Beranikah kau melawan?" Begitu kata-kata itu keluar, semua yang hadir langsung membelalakan mata. Beberapa bahkan sempat berpikir, apa dia gila? Kier saja tumbang hanya dengan satu pukulan, dan dia masih mau maju? Otaknya rusak. Itu adalah reaksi umum dari para murid sekte Raja Perkasa. Namun berbeda dengan mereka, Putri Mingxin dan kelompok bangsawan lainnya justru tampak berseri-seri. Mereka saling berpandangan, kemudian tersenyum penuh harapan. Zhu yang memang datang bersama mereka, namun dia bukan bagian dari lingkaran mereka. Bahkan Putri Mingxin pun tak bisa memerintahnya. Dan justru karena ia berdiri atas kemauan sendiri untuk menantang Wei, mereka semua menyambutnya dengan penuh semangat. Jika Kier bukan tandingan Wei, maka Zhu Wuyang adalah cerita lain. "Zhu Dage, semangat!" Putri Mingxin segera berteriak manja, suaranya nyaring memenuhi udara. "Betul! Zhu Dage, tunjukkan padanya siapa yang lebih kuat. Balaskan kekalahan kami, Zhu Dage. Jangan biarkan anak sombong itu menang begitu saja." Sorak-sorai para bangsawan muda menggema kembali. Seolah-olah kehadiran Zhu Wuyang telah menghidupkan nyala semangat mereka yang sempat padam. Wei, yang kini berdiri diam seperti batu karang di tengah lautan, mengalihkan pandangannya pada pemuda berbaju biru itu. "Zhu Wuyang? Beijing, Nanzu, kau dari keluarga Zhu?" Tanyanya perlahan, tapi penuh makna. Istilah Beijing, Nanzu merupakan sebutan bagi dua keluarga militer legendaris dalam Kekaisaran Chu. Keduanya bukan hanya kuat, tapi juga sangat misterius dan jarang tampil di muka publik. Namun,
Meskipun mereka bersikap rendah hati dan jarang menonjolkan diri, kekuatan yang mereka miliki benar-benar mengakar dalam. Setiap generasi dari dua keluarga ini selalu melahirkan pahlawan, jenderal, dan ahli bela diri tingkat tinggi. Wei Yi sebelumnya memang sempat memperhatikan bahwa dari seluruh rombongan bangsawan muda yang hadir, hanya Zhu Wuyang yang tidak bergeming meski aura tekanannya menghantam seperti badai. Bahkan saat semua orang mundur beberapa langkah, Zhu Wuyang tetap berdiri tegak, wajahnya tenang, matanya jernih. Di antara semua bangsawan muda yang hadir, hanya dia yang layak untuk diperhatikan. Wei Yi, kakak Zhu adalah penerus pertama keluarga Zhu generasi ini. Di militer, dia dijuluki makan besi selatan. Kau pikir kemampuan kecilmu itu bisa melawannya? Mending kau menyerah saja dan minta maaf padaku sekarang. Suara penuh semangat itu tentu milik Putri Mingxin, yang kini menggantungkan seluruh harapannya pada Zhu Wuyang. Kepercayaan dirinya bahkan tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Namun Wei Yi hanya menatapnya sebentar. Wajahnya penuh tawa yang ditahan-tahan, lalu ia tertawa pelan, penuh percaya diri. Makan besi selatan? Di wilayahku, bahkan seekor harimau pun harus tahu diri dan menunduk. Mata Wei Yi menatap tajam ke arah Zhu Wuyang. Dalam tatapan itu, tak ada keraguan, apalagi rasa takut. Sopan santun? Itu bukan untuk lawan. Apalagi untuk musuh. Bagus! Zhu Wuyang yang sejak tadi tenang, kini matanya mulai menajam. Mendengar ucapan Wei Yi barusan, ia tak bisa lagi menahan diri. Tanpa berkata sepatah pun, ia langsung melepaskan auranya. Aura yang meledak dari tubuhnya bagaikan badai liar yang menghantam seluruh lapangan. Sebuah tombak panjang berwarna hitam pekat muncul di tangannya, auranya mengguncang tanah di bawah kaki. Puncak ranah Wuling. Aura di sekeliling tubuhnya bahkan sudah menyentuh level calon raja perang satu tingkat di atas para pendekar biasa. Tak seperti Qi Er yang hanya kuat di teknik dan strategi, Zhu Wuyang adalah petarung sejati, seperti harimau haus darah yang baru dilepaskan dari kandang. Energinya menyapu ganas ke arah Wei Yi. Bahkan beberapa murid sekte Raja Perkasa di pinggiran arena mulai terlihat cemas. Sebaliknya, Putri Mingxin dan rombongannya justru semakin semangat. Sorak-sorai mereka semakin keras, tak sabar menyaksikan Wei Yi ditundukkan. Sementara itu, di salah satu pavilion tinggi di dalam kawasan cabang sekte Raja Perkasa, beberapa tetua yang sedang mengadakan rapat tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka. Dari jendela lantai atas, mereka melihat keributan besar di alun-alun. Anak dari keluarga Chu mulai bertindak. Keributan ini makin menjadi. Perlu aku turun tangan menghentikannya? Seorang tetua yang mengenakan jubah abu-abu berkata sambil memandang ke bawah. Kenapa harus terburu-buru? Elder Mi hanya tertawa ringan sambil melambaikan tangan santai, seolah tak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Mereka semua hanyalah anak-anak muda. Kalau mereka ingin ribut-ribut, biarkan saja. Tak perlu ikut campur terlalu cepat. Namun seorang tetua lain di sebelahnya tampak ragu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun buka suara dengan suara rendah. Tapi bagaimanapun juga ini adalah halaman utama cabang sekte Raja Perkasa. Kalau keributannya terlalu besar, reputasi sekte bisa tercoreng. Terlebih lagi, pertemuan bela diri wilayah selatan sebentar lagi akan dimulai. Aku mencium gelagat bahwa semua ini mungkin sudah dirancang dari balik layar oleh pihak tertentu. Mendengar itu, mata Elder Mi sedikit menyipit, pandangannya menjadi lebih dalam. Tapi wajahnya tetap tersenyum, tidak berubah sedikit pun. Kalau sekte Raja Perkasa bisa dijatuhkan hanya karena siasat kecil seperti itu, mana mungkin kami bisa berdiri kokoh sebagai penguasa wilayah selatan selama bertahun-tahun ini? Yang membuat sekte kita tetap berdiri tegak sampai sekarang bukanlah siasat, melainkan kekuatan nyata yang tak bisa ditandingi. Nada bicaranya berubah tenang namun mengandung ketegasan tak terbantahkan. Percayalah pada para murid muda kita. Apalagi, ada bocah bernama Wei di sana. Beberapa anak bangsawan manja itu. Hah! Apa yang bisa mereka lakukan?
Tatapan Eldermi penuh percaya diri. Ucapannya membuat para tetua lainnya tak bisa membantah. Mereka hanya bisa mengangguk pelan dan kembali memusatkan perhatian ke arah lapangan depan, berjaga-jaga jika situasinya berubah ekstrem. Sementara itu, di lapangan utama. "Wei, terimalah seranganku!" Sebuah teriakan menggelegar memecah udara. Suara itu bagaikan dentuman gendang perang, mengguncang jantung siapapun yang mendengarnya. Zhu Wuyang, si pemuda berbaju biru dari keluarga militer Zhu, akhirnya bergerak terlebih dahulu. Tangannya yang memegang tombak panjang berwarna hitam langsung mengayun tajam. Dalam sekejap, senjata itu berubah menjadi bayangan gelap yang melesat di udara seperti pelangi hitam menembus matahari, menusuk langsung ke arah Wei. Serangannya bukan hanya cepat, tapi penuh kekuatan dan niat membunuh. Tombaknya seperti petir hitam yang melesat tanpa bisa dilihat jelas, disertai ledakan aura yang begitu dahsyat hingga menekan udara di sekitarnya. Tanah bergetar, udara menjadi berat, dan di sekeliling Wei, terbentuk tekanan energi yang menghimpit dari segala arah. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wei dikelilingi oleh aura pembunuhan yang mencekam. Para penonton terperangah. Murid-murid sekte Raja Perkasa yang melihat ini langsung menahan napas. Bahkan sebagian dari mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah karena tekanan luar biasa dari serangan Zhu Wuyang. Putri Mingxin dan para bangsawan di belakangnya justru semakin semangat. Mata mereka bersinar, wajah mereka kembali penuh harapan dan semangat. "Bagus sekali! Inilah kekuatan Zhu Dage. Lihat! Serangan tombaknya tidak bisa ditahan oleh siapapun. Wei pasti kalah kali ini." Namun di tengah segala teriakan, sorak-sorai, dan tekanan yang mengguncang, Wei tetap tidak bergerak. Tubuhnya berdiri tegak seperti pilar baja. Matanya tajam menatap tombak yang mendekat seperti kilat. Dan kemudian, dia mengangkat tangannya pelan. Bab 258, Seorang Kultivator Tubuh. Zhu yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai yang terbaik di antara generasi muda keluarga Zhu. Dalam hal ilmu tombak, dia telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi, bahkan telah menyentuh makna sejati tombak, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki oleh para jenderal perang berpengalaman di medan tempur. Saat tombak itu menusuk ke depan, gerakannya laksana petir hitam yang menembus langit, begitu cepat hingga nyaris tak terlihat. Ujung tombaknya membawa serta energi yang menggila, tajam dan mengamuk seperti binatang buas yang lepas dari kurungan. Ruang di sekitarnya bahkan ikut bergetar dan berputar, seolah terbelah oleh kekuatan itu. Seluruh halaman besar tempat pertarungan itu berlangsung pun tak luput dari dampaknya. Baik mereka yang ingin menyaksikan maupun yang hanya sekadar lewat, semuanya tak bisa menahan tekanan luar biasa yang menguar dari tombak tersebut, hingga akhirnya mundur beberapa langkah untuk menghindari kekuatan destruktif itu. Tombak ini sungguh menyimpan aura pembunuhan yang berat. Para penonton menahan napas, urat-urat di wajah mereka menegang. Tatapan mereka tak lepas dari duel di hadapan mata. Aura yang menyelimuti tombak itu menebar rasa mencekam, seolah kematian bisa menghampiri kapan saja. Tak heran dia disebut jagoan muda dari keluarga militer. Ini benar-benar kekuatan dari seorang pejuang yang ditempa medan perang. Bahkan Wei sendiri tidak bisa mengabaikannya. Ia sedikit melirik, ekspresinya tetap tenang namun penuh perhatian. Kalau ini adalah Wei yang dulu, mungkin dia akan langsung memilih menghindar dengan kecepatan langkah kakinya, lalu mencari celah untuk membalas dengan teknik pedang. Tapi kini ia tidak melangkah mundur. Bahkan tidak menarik pedangnya sama sekali. Wei Yi berdiri tegap di tempat. Tenang. Tatapannya tak bergeming, seolah sedang menunggu datangnya badai. Dan saat tombak menyambar, dia mengangkat tinjunya. Satu pukulan balasan. Jinganggong teknik tubuh Fajra milik sekte Raja Perkasa telah dikuasai Wei Yi hingga tingkat 4 transformasi sempurna. Tak hanya memberinya tubuh sekeras baja, tapi juga membuatnya menguasai teknik penggunaan kekuatan tubuh secara tepat dan efisien. Dalam sekejap,
seluruh otot di tubuhnya menegang. Energi dahsyat mulai berputar dari dalam tubuh, mengalir deras menuju lengannya. Otot-otot di lengan kanannya mengembang seperti akar-akar pohon tua yang saling membelit, membentuk kekuatan pukulan yang mustahil dipercaya berasal dari tubuh manusia. Hancurlah! Wei menggeram rendah. Tinju kanannya meledak ke depan seperti meriam perang. Dalam sekejap, bayangan totem naga dan gajah raksasa muncul di belakangnya, simbol dari teknik tinju Vajra Naga Gajah, warisan agung sekte Raja Perkasa. Boom! Ledakan yang memekakan telinga mengguncang langit. Tinju Wei langsung beradu dengan tombak Zhu yang secara langsung. Dan yang membuat semua orang terbelalak, Wei tidak bergeming satu langkah pun. Tidak hanya berhasil menahan serangan itu, tapi kekuatan dalam dirinya justru meledak naik secara gila-gilaan, membentuk gelombang tekanan dahsyat yang menyebar ke seluruh penjuru lapangan. Energi dalam tubuhnya mengalir deras seperti sungai yang meluap, matanya yang hitam kelam menyala tajam seperti bara api. Jubahnya berkibar keras tanpa angin, rambut hitamnya mengepul ke atas. Sosoknya kini tak ubahnya dewa perang yang turun dari langit. Lagi! Wei mengeluarkan pekikan tajam, dan tanpa memberi jeda, kembali mengayunkan tinju. Teknik tinju Vajra Naga Gajah kembali menghantam udara satu pukulan demi satu pukulan, masing-masing lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Bahkan para penonton hanya bisa melihat bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghujani Zhu Wuyang dari segala arah, seperti badai tinju yang tak bisa dihentikan. Bagus! Lagi! Di tengah tekanan mengerikan itu, wajah Zhu Wuyang berubah serius. Dia bisa merasakan beban yang luar biasa berat, namun justru darahnya semakin mendidih. Tanpa mundur sedikit pun, dia membalas dengan cepat. Tombak hitam di tangannya terus berputar, memancarkan bayangan abu-abu dalam jumlah besar yang beradu sengit dengan pukulan Wei. Tinju dan tombak saling bertabrakan. Dua kekuatan brutal bertarung tanpa henti. Ledakan demi ledakan bergemuruh di udara, mengguncang jiwa para penonton. Pertarungan mereka sudah bukan pertarungan antar pemuda biasa, tapi seperti dua monster raksasa yang saling mencoba melumat satu sama lain. Mata para tetua dan penonton membelalak, jantung berdegup tak karuan. Bahkan para sesepuh yang diam-diam mengawasi dari belakang rumah pun tak bisa menahan ekspresi terkejut. Namun yang membuat mereka terkejut bukan hanya kekuatan Wei, melainkan cara bertarungnya. Bukankah Wei dikenal sebagai ahli pedang? Kenapa bisa bertarung seperti kultivator tubuh? Seorang tetua dari cabang sekta bertanya heran. Benar. Lihat caranya bertarung, dia lebih terlihat seperti seorang ahli bela diri fisik. Teknik tinju naga gajah itu dia nyaris mencapai tingkat kesempurnaan besar. Beberapa tetua lainnya mulai bertukar pandang, menatap Elder Mi. Namun Elder Mi juga terlihat bingung. Ia hanya bisa tertawa getir dan mengangkat bahu. Bocah itu bukan murid langsungku, jadi aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang jelas, kekuatan tubuh dan penguasaan teknik tinjunya sudah setara dengan kultivator tubuh tingkat tinggi. Bisa jadi, dia sengaja menggunakan pertarungan melawan Zhu Wuyang ini untuk melatih kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat. Gumam Penatua Mi sambil matanya berkilat penuh makna, seolah menangkap maksud tersembunyi di balik pertarungan sengit itu. Dan memang, dugaannya tidak salah. Jika Wei benar-benar ingin mengakhiri ini dengan cepat, dia cukup menghunus pedangnya cukup satu gerakan. Namun, ia sengaja tidak melakukannya. Ia ingin menggunakan Zhu Wuyang sebagai batu loncatan untuk mengasah teknik bertarung jarak dekatnya. Namun sayangnya, pertarungan mereka terlalu sengit. Kecuali mereka yang sekelas Penatua Mi yang memiliki mata tajam dan pengalaman bertahun-tahun, tidak ada satupun yang bisa menyadari niat tersembunyi itu. Bahkan para tetua yang menyaksikan dari belakang rumah pun hanya bisa mengerutkan alis. Tapi ada satu orang lain yang merasakan segalanya secara langsung, Zhu Wuyang. Awalnya, Zhu Wuyang tidak sadar. Tapi semakin lama pertarungan berlangsung, semakin banyak keanehan yang ia rasakan.
Dan ketika semuanya akhirnya tersambung dalam pikirannya, wajahnya langsung berubah merah padam karena malu dan marah. Wei Yi, kau memperlakukanku hanya sebagai kelinci percobaan? Serunya dengan suara penuh amarah dan rasa terhina. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam benaknya, Wei Yi adalah musuh yang sepadan, seorang lawan sejati yang harus ia kalahkan dengan sepenuh hati. Tapi ternyata, pria itu bahkan tak menganggapnya serius. Wei Yi hanya menggunakannya sebagai partner latihan. Betapa menyakitkan penghinaan itu. Kata-kata Zhu Yang itu sontak membuat semua orang yang menonton membeku di tempat. Ekspresi mereka membatu, dan mata mereka melebar tak percaya. Terutama Putri Mingxin, yang sejak awal berharap banyak pada Zhu Yang. Harapan yang digantungkan tinggi di langit, kini jatuh dan hancur berkeping-keping. Tatapannya membelalak, wajahnya tak sanggup menyembunyikan rasa tercengang dan kecewa. Aku akan membunuhmu! Zhu Yang akhirnya meledak. Suaranya menggelegar seperti gelegar petir di musim panas. Dalam sekejap, roh bela dirinya muncul, sosok penuh energi yang menyelimuti tubuhnya seperti lapisan aura mengerikan. Senjata tombak panjangnya kembali bergetar liar, dan dalam sekejap berubah menjadi bayangan gelap yang menyerbu ke arah Wei Yi dengan niat membunuh. Namun, Wei Yi hanya tersenyum tenang dan melompat mundur dengan ringan. Tenang saja. Bukankah ini saling menguntungkan? Aku melatih kemampuanku, kau pun melatih hatimu. Ujarnya sambil tertawa kecil. Saling menguntungkan katamu? Aku akan buat kau menyesali semuanya. Du yang sudah tak bisa menerima jawaban itu. Sorot matanya tajam bagai pisau, dan kali ini ia benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya. Didorong oleh kemarahan dan ditambah kekuatan dari roh bela dirinya, kekuatan tempurnya pun melonjak gila-gilaan. Dalam sekejap, ia mulai menekan Wei Yi mundur tanpa henti. Wei Yi pun terpaksa mengandalkan kecepatan dan kelincahan tubuhnya untuk terus menghindar. Namun, lapangan pertarungan yang berada di tengah halaman itu tak cukup luas. Tak lama kemudian, Wei Yi kehabisan ruang untuk bergerak, dan tak ada pilihan lain selain menghadapi lawannya secara langsung. Sorot matanya berubah. Kilatan dingin melintas dalam tatapan tajam itu. Kalau kau sudah memaksa sejauh ini, maka jangan salahkan aku. Bisiknya pelan. Klang! Sebuah cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangannya pedang pahlawan. Begitu pedang itu tergenggam, aura seluruh tubuh Wei Yi berubah total. Jika sebelumnya dia seperti seorang petarung brutal yang mengandalkan kekuatan fisik dan keberanian, kini dia adalah seorang pendekar sejati. Tubuhnya berdiri tegak bagai gunung, matanya fokus seperti elang, dan setiap gerakannya mengandung ketajaman yang mematikan. Inilah bentuk asli Wei Yi, seorang pendekar pedang yang tak tertandingi. Tak perlu mundur lagi. Saat Zhu yang menerjang, Wei Yi justru melangkah maju. Pedangnya terangkat tinggi, lalu meluncur ke bawah bagaikan kilatan petir di tengah badai. Satu tebasan. Cepat luar biasa. Sebuah entan pedang murni, penuh kekuatan Pure Yang, meledak seiring tebasan itu. Kilatan pedang berubah menjadi sebentuk cahaya panjang berwarna emas terang, membentang sepanjang beberapa meter. Cahaya itu begitu menyilaukan, seperti matahari siang hari, membuat siapapun yang melihatnya terpaksa memalingkan wajah. Boom! Sebuah ledakan keras mengguncang udara. Tubuh Zhu Yang dan tombaknya terpental ke belakang seperti karung pasir yang terlempar. Ia jatuh keras di tanah dengan darah mengalir deras dari dada. Teriakan dan tatapan terkejut kembali pecah di antara kerumunan. Namun tepat saat itu, suara teriakan seorang gadis melengking tajam. Wei Yi, hari ini, aku Putri Mingxin harus mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Bagaikan kilat di langit mendung, tubuh ramping dan anggun itu melesat dari sisi halaman. Rambutnya berkibar, gaunnya berkibar, dan di tangannya, sebilah pedang perak bersinar tajam. Satu tusukan lurus langsung mengarah pada titik vital Wei Yi. Dan pertarungan baru pun kembali dimulai.
Bab 259, ditebas dalam satu tebasan pedang. Meskipun Putri Mingxin masih remaja belasan tahun, sekitar 17 atau 18 tahun, namun jika ada yang meremehkannya hanya karena usianya, maka itu adalah kesalahan besar. Bakat kultivasinya berada di tingkat tertinggi. Bahkan di antara para jenius yang berkumpul di sekte Raja Penakluk, dia tetap berada di barisan elit. Ditambah lagi dengan bimbingan dan sumber daya dari ayahnya, Raja Wilayah Huaiyang, kekuatan sejatinya tidak bisa diremehkan sedikit pun. Dibandingkan dengan Zhu Wuyang, pemuda nomor satu dari generasi muda keluarga Zhu, Putri Mingxin sebenarnya hanya sedikit tertinggal. Bahkan, jika usianya sudah menyamai Zhu Wuyang, bukan tidak mungkin dia akan melampaui pria itu sepenuhnya. Namun, gadis ini memiliki banyak siasat. Dia lebih suka menyembunyikan kemampuannya, berpura-pura lemah layaknya Babi bodoh yang diam-diam memakan harimau. Karena itulah, selama ini ia tidak pernah turun tangan sendiri, melainkan hanya memerintah dan mendorong orang-orang lain untuk menghadapi Wei. Dalam rencananya, jika orang-orang lain berhasil mengalahkan Wei, maka itu sudah cukup baik. Tapi jika tidak, mereka tetap bisa menguras tenaga dalam Wei dan mengungkap kelemahannya semua agar dirinya bisa dengan mudah menjatuhkan lawannya. Sayangnya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Wei jauh melampaui perkiraannya. Hanya dengan satu pukulan dan satu tebasan, Wei mampu menjatuhkan Qier dan Zhu Wuyang secara beruntun.